David Alaba akhirnya kembali bermain untuk Real Madrid. Penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, merasa gembira melihat David Alaba akhirnya kembali bermain setelah absen cukup lama dari lapangan hijau. Kehadiran Alaba tentu menjadi kabar baik bagi tim dan para penggemar yang telah menantikan kembalinya pemain berbakat tersebut. Real Madrid baru saja melakoni pertandingan melawan Las Palmas pada pekan ke-20 La Liga 2025. Pertandingan yang berlangsung di Santiago Bernabeu ini berakhir dengan hasil yang memuaskan bagi tuan rumah. Madrid berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-1. Dalam laga tersebut, Mbappe tampil sebagai pemain kunci yang bersinar. Ia berhasil mencetak 2 gol ke gawang Las Palmas, menunjukkan performa yang mengesankan. Namun, selain hasil pertandingan yang gemilang itu, ada hal lain yang membuat para pendukung Madrid merasa bahagia. Pada pertandingan tersebut, Real Madrid akhirnya dapat menurunkan David Alaba kembali ke lapangan. Sebelumnya, bek andalan ini harus menepi selama sekitar 13 bulan akibat cedera ACL yang dialaminya. Alaba dimasukkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-76, menggantikan Antonio Rudiger yang sebelumnya tampil. Kehadiran David Alaba di lapangan disambut dengan penuh kegembiraan oleh Kylian Mbappe. Itu luar biasa. Saya mengenalnya sebagai lawan. Ia pemain hebat, dipujinya pada laman resmi Real Madrid. Kembalinya David Alaba memberikan suntikan semangat bagi tim dan menunjukkan pentingnya peran yang ia mainkan dalam skuad. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman dan kualitas, kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Real Madrid di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Carlo Ancelotti bakal cabut dari Real Madrid pada akhir musim ini. Carlo Ancelotti dikabarkan bakal hengkang dari kursi pelatih Real Madrid pada akhir musim ini. Kencang berembus kabar pelatih asal Italia itu sudah mengambil keputusan tidak akan lagi menjadi juru latih Madrid setelah musim 2025 berakhir. Dilansir dari Onda Cero, keinginan Carlo Ancelotti untuk mundur sudah bulat. Kendati El Real meraih gelar, baik La Liga maupun Liga Champions. Ex-gelandang timnas Italia itu tetap akan pergi dari Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti disebut tidak akan pensiun sebagai pelatih setelah cabut dari Madrid, namun tidak ada kejelasan soal kesebelasan yang akan dilatih oleh pelatih yang punya pengalaman menangani Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, dan Bayern Munchen. Ancelotti saat ini tengah menjalani masa kedua sebagai pelatih di Madrid. Sebelumnya, Ancelotti menjadi pelatih Los Blancos pada 2013 hingga 2015. Carlo Ancelotti kembali ke Madrid pada 2021 dan memperbarui kontrak pada 2023. Bersama Madrid, Carlo Ancelotti sudah meraih sederet gelar bergengsi seperti La Liga, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia antar klub. Xabi Alonso tanggapi rumor gantikan Carlo Ancelotti di Real Madrid. Xabi Alonso, pelatih Bayer Leverkusen menanggapi spekulasi yang menyebutkan dirinya bisa menjadi pengganti Carlo Ancelotti sebagai manajer Real Madrid. Ancelotti saat ini masih memiliki kontrak hingga musim panas 2026, tetapi laporan dari Onda Cero mengklaim bahwa ia mungkin akan mengundurkan diri setelah menutup musim ini. Carlo Ancelotti telah diserang kritik setelah kekalahan telak 2-5 dari Barcelona di final Piala Super Spanyol. Kekalahan ini menambah beban setelah kekalahan besar lainnya di El Clasico musim ini. Meski kontraknya masih berjalan, ketidakpastian seputar masa depan Ancelotti di Santiago Bernabeu mulai muncul, dengan laporan bahwa ia mungkin mengakhiri masa jabatannya di akhir musim ini. Xabi Alonso, mantan gelandang Real Madrid yang kini melatih Bayer Leverkusen, menepi spekulasi tersebut dalam konferensi pers jelang pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid. Alonso menegaskan bahwa saat ini ia fokus sepenuhnya pada pekerjaannya di Leverkusen. Sudah ada pertanyaan tentang Real Madrid? Waktu berlalu, tetapi rasa memiliki tetap ada, ujar Alonso. Ikatan kami sangat kuat, itu jelas, tetapi fokus total saya adalah pada Bayer Leverkusen saat ini. Ia menambahkan, rumor tentang Real Madrid? Saya bersikap tenang. Saya punya cukup banyak hal yang harus saya pikirkan, itu tidak ada dalam pikiran saya saat ini. Sejak mengambil alih klub Leverkusen pada Oktober 2022, Xabi Alonso telah membangun reputasi sebagai salah satu pelatih terbaik di Eropa. Alonso membawa Bayer Leverkusen keluar dari zona degradasi dan finish di posisi ke-6 pada musim pertamanya. Pada musim 2023 hingga 2024, ia memimpin Leverkusen meraih musim domestik tanpa kekalahan, meraih gelar Bundesliga pertama mereka serta DFB Pokal kedua. Leverkusen juga mencapai final Liga Eropa, meski akhirnya kalah 0-3 dari Atalanta, yang menjadi satu-satunya kekalahan mereka sepanjang musim tersebut.
Kesuksesan ini membuat Alonso terus dikaitkan dengan posisi pelatih di Santiago Bernabeu, meskipun saat ini ia tetap berkomitmen untuk Leverkusen. CEO Liga Arab Saudi, kepindahan Vinicius cuma masalah waktu. Bukan rahasia jika Arab Saudi tertarik mendaratkan Vinicius Junior. Bintang Real Madrid itu bahkan diklaim akan pindah ke sana cepat atau lambat. Meski baru berusia 24 tahun, Vinicius Junior sempat santer dihubungkan dengan kepindahan ke Timur Tengah. Spekulasi yang merebak menyebut bahwa winger Brasil itu tidak senang karena perlakuan yang diterimanya di Spanyol. Untuk mendaratkan pemain terbaik FIFA itu, Arab Saudi berani membuat tawaran gila. Kabarnya paket kesepakatan sebesar 1 miliar euro disiapkan demi memeriahkan kompetisi yang sudah diisi pemain-pemain top macam Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema. Kontrak Vinicius Junior bersama Real Madrid masih berlangsung sampai musim panas 2027. Liga Arab Saudi optimistis bisa memboyong Vini Junior. Kami tidak bermimpi, ini hanya soal waktu dan negosiasi saja, ya ungkap CEO Liga Arab Saudi Omar Mugarbel kepada Marca. Selama ini ada di dalam DNA liga ini untuk mendatangkan pemain-pemain asing untuk membuat kompetisi semakin menarik. Apa yang sudah berubah besar, terutama dalam 2 tahun terakhir, adalah kualitas para pemain yang datang. Benzema di antara banyak yang lain, menciptakan dampak yang lebih besar, baik secara nasional maupun internasional. Kami adalah liga nomor 1 di Asia, tapi kami ingin menjadi bagian dari 10 liga terbaik di dunia. Untuk sekarang, saya belum tahu di mana peringkat kami. Kami harus menunggu sampai akhir musim, Mugarbel menambahkan. Mengantisipasi kepergian Aurelien Tchouaméni, Real Madrid incar gelandang muda Athletic Bilbao. Real Madrid dilaporkan sedang memperhatikan dengan serius gelandang muda dari Athletic Bilbao, Mikel Jauregui. Mikel Jauregui, yang merupakan lulusan Akademi Athletic Bilbao, mulai menunjukkan potensinya di tim utama musim lalu. Ia tampil dalam 10 pertandingan di berbagai kompetisi, termasuk 7 kali bermain di La Liga Spanyol. Real Madrid dilaporkan sedang memperhatikan dengan serius gelandang muda dari Athletic Bilbao, Mikel Jauregui. Berdasarkan laporan dari Fitch, Real Madrid sudah sejak lama mengamati perkembangan Jauregui. Bahkan, beberapa pertemuan telah dilakukan untuk membahas kemungkinan membawa gelandang muda ini ke Santiago Bernabeu. Real Madrid diperkirakan akan aktif mencari pemain tengah baru pada musim panas mendatang. Kondisi ini dipicu oleh kemungkinan penjualan Aurelien Tchouaméni serta kontrak Luka Modric yang akan berakhir di akhir musim ini. Meskipun Real Madrid berfokus pada strategi jangka panjang, tidak memiliki rencana untuk merekrut pemain baru selama bursa transfer Januari mendatang. Manajemen klub merasa bahwa kembalinya David Alaba dari cedera merupakan tambahan yang cukup berarti untuk menghadapi periode penting di musim ini. Don Carlo kembalikan setelan Kylian Mbappe, Real Madrid depak Barcelona di klasemen La Liga. Carlo Ancelotti telah mengambil Kylian Mbappe ke setelan pabrik saat Real Madrid mengalahkan Las Palmas 4-1 di Santiago Bernabeu Stadium, Minggu, 19 Januari 2025. Alhasil, posisi Barcelona terdepak setelah Real Madrid unggul 7 poin di tabel klasemen Liga Spanyol 2025. Ya, Real Madrid sukses mengambil alih puncak klasemen Liga Spanyol sementara setelah mengalahkan Las Palmas 4-1. Laga Madrid versus Las Palmas ini berjalan cukup berat sebelah. Apalagi setelah sang tamu bermain dengan 10 pemain karena Benito Ramirez diganjar kartu merah. Gol-gol Madrid dicetak oleh Kylian Mbappe, Bryce, Brahim Diaz, dan Rodrigo. Sementara itu gol Las Palmas dihasilkan Fabio Silva. Hasil ini membuat Madrid naik ke pucuk klasemen sementara Liga Spanyol, menggusur Atletico Madrid dengan koleksi 46 poin dari 20 laga. Sedangkan Las Palmas ada di posisi 14 dengan koleksi 22 poin. Sorotan tertuju kepada Kylian Mbappe. Dia berhasil mencetak gol ke-12-nya di Liga Spanyol musim ini. Bahkan Kylian Mbappe membukukan hat-trick andai golnya di menit 43 tidak dianulir VAR akibat terjebak posisi offside. Brace-nya ke gawang Las Palmas merupakan jawaban di mana performa Mbappe di awal musim bersama Los Blancos sempat tidak memenuhi ekspektasi. Kylian Mbappe bak kembali ke setelan pabrikan sebagai penyerang yang haus akan gol di setiap laganya. Saya sangat senang karena sekarang saya sudah beradaptasi dengan tim. Saya bisa bermain sesuai keinginan saya dengan rekan-rekan saya dan dengan kepribadian, dibuka Kylian Mbappe. Real Madrid sesak akan penyerang kelas Wahid. Termasuk Vinicius Junior yang secara posisi permainan bertabrakan dengan Mbappe.
Pemain asal Prancis itu memilih menyikapinya secara netral, bahwa semua pemain di Madrid merupakan pemimpin. Tidak ada yang lebih unggul satu sama lainnya. Kami sekarang di depan, memimpin perburuan gelar juara, Liga Spanyol, ujar Kylian Mbappe mengarah ke Barcelona. Los Blancos unggul 7 poin atas Barcelona di tabel klasemen La Liga.